Pada mulanya, hidup seorang gadis bernama Shinruo biasa-biasa aja, tapi semuanya berubah setelah satu peristiwa, yaitu peristiwa pengkhianatan. Dan dia berniat buat balas dendam. Tapi di tengah semua kekacauan, justru dia diselamatkan sama orang asing, seorang pemuda misterius yang muncul entah dari mana. Namanya Peize. Tapi karena satu hal dan lain-lain, akhirnya mereka tinggal bareng. Lebih karena keadaan sih. Tapi justru disitulah Shinruo tuh mulai ada yang nggak biasa dari Peize ini. Semuanya mulai aneh ketika Peize ini tiba-tiba pingsan kayak kesakitan. Nggak ada tanda-tanda sedikit pun, sekilas kayak orang kelelahan, tapi cara jatuhnya tuh terlalu mencurigakan. Nah, ketika Peize sadar, dia itu langsung minum sesuatu dari botol kecil dan bikin Shinruo ini penasaran. Shinruo cuma bisa memperhatikan dan akhirnya dia pun bertanya. Nah, Peize ini menjawab kalau itu cuma suplemen biasa. Dari luar emang cowok ini kelihatan tenang, tapi di balik semua itu kayaknya dia menyimpan rahasia besar soal kesehatannya. Peize menyimpan rahasia besar yang nggak banyak orang tahu. Semua mulai terbongkar gara-gara satu kejadian. Dia tiba-tiba pingsan lagi. Waktu itu kondisinya benar-benar nggak baik. Shinruo udah curiga dari lama, tapi kali ini kecurigaannya makin kuat. Setelah kejadian itu, perlahan Peize mulai cerita. Ternyata semua ini berawal ketika dia berumur 16 tahun. Saat itu dia baru aja kehilangan ayahnya. Tiba-tiba tubuhnya juga ambruk. Gak cuma sekedar pingsan, dia juga sampai muntah darah. Kondisinya parah, tapi anehnya gak ada tabib yang bisa jelasin dia sakit apa. Waktu itu satu-satunya dugaan yang masuk akal adalah racun. Tapi bukan racun biasa, racunnya kerja pelan-pelan, menyerang dari dalam. Sejak kejadian itu, Peize hidup dengan tergantung pil khusus. Tapi ternyata pil itu bukan penawar, fungsinya cuma buat menekan racun. Jadi tiap hari dia sebenarnya lagi balapan sama waktu. Kalau dia nggak dapat penawar, nyawanya bisa melayang. Tubuh Peize perlahan-lahan mulai menolak untuk diajak kompromi. Makin sering muntah darah dan berat badannya turun drastis. Nafasnya juga sering sesak. Racun itu diam-diam menggerogoti tubuhnya pelan-pelan. Dan ironisnya, di saat dia lagi berjuang menyelamatkan diri sendiri, dia malah dapat beban. Bukan cuma beban racun dalam tubuhnya, tapi juga beban racun dari orang-orang di sekitarnya. Ada satu orang yang benci sama dia. Alasannya karena cewek yang dia suka ternyata mencintai Peize. Buat orang itu, Peize dianggap perusak segalanya. Rasa cemburu orang itu berubah menjadi obsesi. Sampai dia rela menyewa seseorang buat mencelakai Peize walaupun akhirnya gagal. Kemudian Peize hampir aja celaka. Tapi entah karena takdir atau Tuhan masih sayang sama dia, akhirnya dia masih bisa selamat. Untuk Peize sendiri, kehadiran Shinruo itu jadi cahaya di tengah gelapnya perjuangan dia. Dia sadar walaupun racun makin menggila dan musuh makin dekat, selama ada Shinruo di sampingnya, dia nggak ngerasa sendirian. Dan itu jadi alasan terbesar buat Peize terus bertahan dan melawan semua yang menghadangnya. Kita